Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azira. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian kuantitatif saya yang berjudul Pengaruh Media Pembelajaran Chromebooks terhadap minat belajar siswa di SDN Adiarsa Barat 2, Karawang Barat. Bab 1 Pendahuluan. Yang pertama ini ada latar belakang. Dalam pelaksanaan pembelajaran Chromebooks, pembelajaran berbasis teknologi merupakan ranah baru yang berkembang dengan pesat dalam teknologi pembelajaran. Dengan adanya media pembelajaran berbasis teknologi, pembelajaran dapat memperkaya, menyenangkan, dan dapat menyusun pola interaktif yang dapat meningkatkan retensi belajar bagi peserta didik. Dengan adanya media tersebut, peserta didik menemukan suasana baru. Chromebook merupakan salah satu media pembelajaran yang berbasis teknologi. Chromebook merupakan hasil perkembangan dari komputer dan didesain untuk mempermudah pembelajaran. Pada dampak era globalisasi yang sudah masuk ke dalam dunia pendidikan, sehingga lembaga pendidikan, yaitu Kemendikbud, menekankan kepada para pengajar atau guru untuk selalu menambah wawasan dengan diberikan pelatihan waktu di mana pada hari libur sekolah. Agar di mana pembelajaran dimulai, guru yang sudah siap dengan pelatihan bisa memberikan pengajaran yang efektif bagi siswa. Sebagaimana Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas bahwa pendidikan nasional berfungsi untuk membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat bangsa. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama ada sejauh mana pihak sekolah dan orang tua menjalin kerjasama. Kedua, bagaimana pengaruh pihak pemerintah daerah mengenai program Chromebook ini. Yang ketiga, sejauh mana kemampuan siswa dalam mengikuti pembelajaran Chromebook ini. Keempat, bagaimana minat siswa mengenai pembelajaran Chromebook ini. Dan selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama, mengadakan paguyuban kelas dan komite sekolah, serta mengadakan rapat orang tua diadakan di lingkungan SDN Adiarsa Barat 2 Karawang. Kedua, menurut pemerintah daerah bahwa SDN Adiarsa Barat 2 sudah mampu untuk mengadakan media pembelajaran Chromebook yang diprogramkan oleh Kemendikbud. Yang ketiga, siswa SDN Adiarsa Barat 2 cukup bisa mengikuti media pembelajaran Chromebook dengan baik. Yang keempat, antusias siswa SDN Adiarsa Barat 2 dalam pembelajaran Chromebook ini karena di sekolah dia sudah memiliki fasilitas dalam menjalankan program tersebut. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Penelitian ini berguna baik secara teoritis maupun praktis, yaitu yang pertama ada kegunaan secara teoritis, sebagaimana memperluas wawasan bagi kajian ilmu komunikasi dalam media pembelajaran yang interaktif, agar dapat dijadikan sebagai rujukan untuk pengembangan penelitian komunikasi yang akan datang. Dan memberikan kajian ilmu komunikasi dan media pembelajaran yang bersifat komunikatif agar siswa lebih dalam mengikuti pembelajaran. Menambah konsep baru yang dapat dijadikan sebagai bahan rujukan penelitian lebih lanjut bagi pengembangan ilmu komunikasi. Yang kedua ini ada kegunaan praktis. Hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi SDN Adiarsa Barat 2
agar meningkatkan sistem pembelajaran melalui program media Chromebook ini. Dengan demikian, pihak sekolah dapat memprioritaskan hasil kerja para pengajar lebih baik. Hasil penelitian ini dapat meningkatkan strategi komunikasi internal dan eksternal, sehingga kualitas dari SDN Adiarsa Barat 2 bisa lebih maju lagi. Dan hasil penelitian ini dapat juga digunakan sebagai tolak ukur dalam penerapan media pembelajaran Chromebook. Bab 2. Kajian literatur. Pengertian media pembelajaran. Media pembelajaran ini terdiri dari dua kata, yaitu media dan pembelajaran. Media dalam bahasa Latin merupakan bentuk jamak dari kata medium, yang berarti pengantar atau perantara. Secara harfiah, menurut Haryono 2015, media pembelajaran adalah sebagai pengajar atau pendidik memberikan ilmu disesuaikan dengan tingkatan sekolah dengan cara sistem pengajaran dan menyampaikan ilmunya kepada siswa supaya siswa lebih aktif dalam kegiatan belajar. Maka digunakan media pembelajaran agar kegiatan mengajar meningkat, minat belajar siswa lebih baik lagi, dan memberikan ruang agar siswa lebih aktif dalam menerima ilmu yang diberikan oleh pengajar. Fungsi dan manfaat media pembelajaran menurut Sujana dan Rifai mengemukakan bahwa manfaat media pembelajaran dalam proses belajar mengajar yaitu yang pertama, membangkitkan motivasi belajar peserta didik. Yang kedua, membantu peserta didik dalam memahami materi sehingga dapat tercapai tujuan pembelajaran. Yang ketiga itu menciptakan pembelajaran yang bervariasi, tidak hanya mendengarkan penjelasan guru. Yang keempat, membantu peserta didik untuk melakukan aktivitas berupa mengamati, melakukan, mendemonstrasikan, memerankan. Nah, fungsi media pembelajaran ini adalah untuk mempermudah para pengajar memberikan ilmunya agar siswa lebih aktif dalam pembelajaran dan menerima materi dari pengajar. Nah, manfaat media pembelajaran, siswa bisa menanyakan kesulitan yang dihadapi dalam pembelajaran kepada pengajar, dan pengajar juga wajib menerangkan apa yang tidak dimengerti oleh siswa sampai permasalahan yang dihadapi siswa tersebut dapat terselesaikan. Ada juga jenis media pembelajaran. Jenis-jenis media pembelajaran disesuaikan dengan tingkat sekolah, dasar menengah, dan atas. Tingkat SD, media pembelajaran menggunakan buku LKS dan buku paket. Di tingkat SMP, buku paket dan media lainnya seperti biasanya itu membawa laptop. Di tingkat SMA, buku paket gimana? Manfaat media pembelajaran siswa itu manfaatnya adalah bisa menanyakan kesulitan yang dihadapi dalam pembelajaran kepada pengajar, dan pengajar juga wajib menerangkan apa yang tidak dimengerti oleh siswa sampai permasalahan yang dihadapi siswa tersebut dapat terselesaikan. Ada jenis media pembelajaran. Menurut Haryono, menyatakan bahwa jenis media pembelajaran berdasarkan rancangan dibagi menjadi dua, yaitu media yang dirancang, yaitu media yang dirancang secara khusus sebagai komponen pembelajaran yang terarah dan bersifat formal. Yang kedua, media yang dimanfaatkan, yaitu
Media yang digunakan untuk keperluan pembelajaran tersedia di mana saja dan tidak dirancang secara khusus dan diterapkan dalam keperluan pembelajaran. Media pembelajaran tidak sepenuhnya buku. Banyak juga media lain yang dapat digunakan seperti membuat keterampilan, contohnya seperti kerajinan tangan, yaitu dengan memanfaatkan barang bekas dan bisa dijadikan barang yang bermanfaat. Siswa melihat lingkungan alam dengan diadakannya study tour. Kesenian juga bisa seperti seni tari, seni musik, dan kegiatan olahraga. Kriteria media pembelajaran. Menurut Fahrudin, menguraikan kriteria media pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama itu ada tujuan penggunaan. Tujuan penggunaan media ini terletak pada perkembangan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Peserta didik, para pengajar melihat kemampuan siswa dari pembelajaran dievaluasi oleh pengajar melalui tugas harian. Dapat terlihat kemampuan setiap siswa dari segi motorik, kognitif, dan efektif. Yang kedua ini sasaran pengguna media. Para pengajar harus lebih paham mengenai karakter siswa dari segi bakat dan minatnya agar dapat terarahkan dengan baik. Yang ketiga ini ada karakteristik media. Dapat dilihat dari keadaan lingkungan sekolah dan siswa di mana disesuaikan dengan metode pembelajaran yang sudah diterapkan pada kurikulum yang sudah ditetapkan agar tidak terjadi kesalahan dalam memberikan media pembelajaran pada siswa. Yang keempat itu adalah ketersediaan. Adanya media pada kelas tersebut sudah terpenuhi. Jika belum terpenuhi, maka peneliti dapat mengembangkan media apa saja yang diperlukan di dalam kelas tersebut. Konsep-konsep yang perlu diperhatikan dalam memilih dan menggunakan media adalah yang pertama ini kesesuaian media pembelajaran dengan tujuan pembelajaran. Artinya, yaitu media untuk pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan pihak sekolah. Yang kedua, mendukung isi materi pembelajaran. Para pendidik memberikan materi pembelajaran kepada siswa dengan media berupa buku dan AKS agar siswa dapat mengerjakan apa yang ditugaskan oleh pendidik. Yang ketiga ini, kemudahan dalam memperoleh media pembelajaran. Pihak sekolah dan pendidik dengan sistem kurikulum mempermudah pendidik memberikan pembelajaran kepada siswa, dan para siswa mudah untuk menerima ilmu dari pendidik. Yang keempat, keterampilan guru dalam menggunakannya. Para pendidik harus mempunyai keterampilan agar memberikan pembelajaran kepada siswa mudah dipahami dan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang kelima, ada tersedia waktu untuk menggunakannya. Pengajar harus memanfaatkan waktu dengan baik, di mana waktu untuk membuat media pembelajaran disesuaikan dengan pada waktu saat mengajar. Yang keenam, sesuai dengan karakteristik peserta didik. Pendidik sudah mempunyai teknik cara mengajar yang baik dan mudah dipahami oleh siswa, baik media pembelajaran, agar para siswa tidak kesulitan dalam menerima pembelajaran. Berdasarkan kriteria pembelajaran, dapat disimpulkan bahwa para pendidik harus menguasai teknik dalam media pembelajaran yang disesuaikan dengan keadaan lingkungan sekolah, supaya hasil pembelajaran mencapai kualitas siswa yang diharapkan unggul. Para pendidik dapat memahami siswa yang kurang dapat menangkap pembelajaran
dan memberikan solusi kepada siswa tersebut dengan memberikan pembelajaran tambahan bagi siswa yang kurang tanggap terhadap pembelajaran. Kemendikbud dan Direktorat Sekolah Dasar dalam melaksanakan program pembelajaran Chromebooks agar terlaksana dengan baik, maka diperlukannya pelatihan bagi para pendidik agar cara menggunakan pembelajaran Chromebooks ini bisa menyampaikan kepada siswa dengan baik. Karena pembelajaran Chromebook ini jenis menggunakan komputer yang sistemnya berbeda dengan komputer yang biasanya dipakai sehari-hari di dalam rumah. Direktur Sekolah Dasar menjelaskan bimbingan teknis tersebut bertujuan agar guru dapat memanfaatkan Chromebook sebagai alat pembelajaran. Dalam BIMTEK tersebut, para peserta sekaligus dilatih agar bisa menjadi proktor pelaksanaan asesmen nasional. Teknologi pembelajaran Chromebooks ini adalah mempermudah pengajar dan siswa dalam menerima materi pembelajaran di sekolah, dan juga pendidik bisa mengakses dengan mudah melalui teknologi digital. Selanjutnya ada konsep penelitian. Pada tabel operasional konsep, ada variabel X, yaitu pembelajaran Google Chromebooks, dengan dimensi yang pertama itu sistem, dengan indikator tingkat teknologi yang terus berkembang, dengan skala interval. Yang kedua itu ada pengenalan, indikator tingkat pengetahuan siswa terhadap media Chromebooks, dengan skala interval. Yang ketiga ada media Chromebooks, dengan indikator tingkat pengetahuan mengenai media Chromebooks, dengan skala interval. Yang kedua ini ada variabel Y, yaitu minat, dengan dimensi 1 ketertarikan, dengan indikator mempelajari aplikasi Chromebooks. Yang kedua dimensi keputusan, dengan indikator siswa ingin lebih mempelajari Chromebooks. Yang ketiga ada dimensi dorongan, dengan indikator pengajar memberikan ilmu dengan cara menyenangkan, dengan skala interval. Hipotesis penelitian berdasarkan kerangka pemikiran, maka hipotesis dapat diajukan sebagai berikut. Yang pertama, ada pengaruh yang signifikan antara media pembelajaran dengan Chromebooks terhadap minat belajar siswa. Yang kedua, ada hubungan yang signifikan antara media pembelajaran dengan minat belajar siswa. Yang ketiga, ada pengaruh yang signifikan antara media pembelajaran Chromebooks secara simultan terhadap sikap dalam minat belajar siswa. Selanjutnya ini ada teori. Media pembelajaran hendaknya komunikatif. Sifat dari teori komunikasi ini memberikan makna bahwa media pembelajaran tersebut bisa memberikan sarana yang memudahkan peserta didik untuk mengekspresikan apa yang menjadi keinginannya atau ketidakpahamannya. Media pembelajaran dengan sifat komunikatif ini akan mendongkrak kemauan siswa untuk terlihat aktif dalam komunikasi pembelajaran. Bab 3, metodologi. Metode penelitian. Dalam penelitian kali ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Saya memilih menggunakan metode survei. Selanjutnya ini juga ada metode pengumpulan data. Yang pertama, data primer. Karena saya mendapatkan data langsung dari sampel yang saya teliti. Selain itu, metode yang diteliti adalah metode survei. Dan yang kedua, data sekunder. Data yang saya dapat ini dari buku dan juga jurnal. Ukuran sampel.
Sampel pada penelitian ini berdasarkan populasi, dan untuk mengetahui jumlah sampel yang dilakukan dengan cara mengukur dengan rumus Slovin, bisa dilihat bagaimana ininya dengan jumlah 26. Ya, selanjutnya dia ada sampel. Sampel pada penelitian ini terdapat 26 sampel, yang mana 26 adalah jumlah siswa kelas 3, 4, dan 5 di SDN Adiarsa Barat 2, Karawang. Pada tabel kisi-kisi lembar kuesioner, yang pertama ini ada faktor internal dengan indikator siswa dapat mengikuti pembelajaran. Yang kedua, siswa dapat mempelajari Chromebooks. Yang ketiga, siswa dapat memahami pembelajaran Chromebooks. Yang keempat, siswa dapat menggunakan laptop. Dengan nomor soal ada di 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 9. Dengan jumlah soal 7. Yang kedua itu ada faktor eksternal dengan indikator. Yang pertama ada program pemerintah mengenai pembelajaran Chromebooks. Yang kedua itu ada sistem pembelajaran Chromebooks sudah mulai diperkenalkan. Yang ketiga itu ada kelebihan program Chromebooks. Nomor soal 1, 8, dan 10 dengan jumlah soal 3. Sekian presentasi hasil penelitian kuantitatif saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.